Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu buat kalian semuanya. Kali ini Abah ada cerita yaitu di masa lalu Abah. Yaitu cerita semasa dulu Abah menjadi OB. Masa Abah jadi OB dulu. Ini Abah buat di jam 2 lewat 9 menit. Abah mau cerita sedikit ini tentang bagaimana cerita Abah di waktu OB dulu. Balik lagi ke sisi ini sih, sisi gimana ya? Itu Abah udah cerita kemarin kan tentang bagaimana seorang ibu yang selalu menyiapkan dulunya itu tuh Abah tuh ini menyambung dengan cerita yang ibu yang kemarin kita bahas ya, itu adalah ketika pengorbanan seorang ibu yang menyiapkan baju Abah, makanan Abah sewaktu Abah pertama-tama kali itu, dan pertama kalinya Abah kerja di cleaning service di Mega Mall. Itu pertama kalinya tuh Abah dapat kerjaan sebagai cleaning service kota Mega Mall. Oke, singkat cerita dari ceritanya Abah ingin berbagi saja cerita ini, semoga menjadi pengingat diri Abah di kemudian hari juga. Sambil kita santai-santai, habis selesai tadi Abah sholat, udah selesai sholat, habis ojol pula tadi itu udah selesai udah selesai gojek tadi. Abah langsung Abah makan, istirahat, sholat makan, udah itu ya langsung ini kita pembahasan. Ini ada cerita Abah yang amat sangat luar biasa, semoga menjadi inspirasi buat diri Abah pribadi dan buat diri kalian semua. Jadi pada waktu itu Abah masih seorang OB OB cleaning service. Jadi pada waktu itu dimana gagal dalam percintaan Abah selama itu, banyaklah gagal tentang percintaan, dan akhirnya Abah memutuskan untuk pada waktu itu ibu juga sih yang menjodohkan Abah itu tuh. Masih dibilang ini menjodohkan sih dalam artinya. Jadi pada waktu itu Abah malas dengan suatu cinta itu, banyak yang luka, karena itu kita yang menariknya semua itu. Pada waktu itu luka-luka itu karena luka dari rahim, sampailah kita jenjang dewasa. Pada pendewasaan itu kita dewasa, pada bujangan itu Abah itu menarik, itu Abah sendiri yang nariknya, bukan orang lain. Jadi gagal lah percintaan itu, dan pada akhirnya singkat cerita ibu Abah datang dan memberikan suatu pokoknya Abah fokus lah kerja, ndak mau lagi namanya bercinta lagi, cari cewek gimana gitu, ndak mau lagi lah pokoknya. Jadi singkat cerita akhirnya ibu Abah datang dan nawarkan nomor HP. Ada itu anak yang ada ketemu ibu-ibu sama bapak-bapak di sungai, nggak salah Abah, kalau seingat Abah lah sungai atau gimana gitu, Abah lupa dah. Ini ada nomor HP-nya Dani, kata mak Abah kan, kamu mau nggak dengan kamu mau nggak coba-coba dulu, kata dia. Jadi Abah menjawab, malas sama Dani pengen fokus kerja ya lah, jadi cleaning service kan pada waktu itu, karena banyak luka-luka itu kan, kita luka dengan percintaan itu. Jadi pada singkat cerita langsunglah Abah singkat cerita itu, lalu Abah bilang sama ibu Abah dan ayah juga, bukan bapak bilang, Dani
Kalau memang tidak mau sama budak ini, bapak nak mau nerima menantu yang lain selain dia. Jadi pada waktu itu abah langsung ngomong, sorry ya ada suara itu ya, ada anak abah lagi teriak-teriak karena kita ada lagi di rumah, maaf. Jadi singkat lagi cerita, langsung aja abah langsung dalam cerita itu. Pada waktu itu tiba-tiba langsung saja abah mengambil keputusan, yaitu kalau memang itu jalan terbaik, abah bismillah. Akhirnya bismillah, jadi di pihak perempuan ada memutuskan suatu antaran yang sekian berjuta lah menurut abah. Menurut abah pribadi sendiri, abah dalam waktu itu abah tidak ada uang sama sekali. Mungkin gajian nanti nunggunya pas hari apa gitu kan, nunggu gajian itu kapan, gajian itu abah tidak tahu. Pokok gajian itu belum lah, pokoknya berapa hari kita mau gajian itu belum gajian. Jadi akhirnya ketika abah dan ibu abah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan ada jalan keluarnya, yaitu dengan spesial tanpa uang sama sekali apapun. Kerjaan abah sebagai OB tidak mungkin kan abah mendapatkan berjuta-juta gitu. Mau tak mau abah dan ibu abah berdoa, bertawakal kepada Allah pada waktu itu. Itu sama amat mustahil lah untuk dapat berapa hari gitu, 2 hari 3 hari dengan nominal yang lumayan. Sungguh pada waktu itu lumayan besar itu nominalnya itu. Tidak sih besar-besar, nah tapi lumayan lah buat diri abah dengan kehidupan abah itu kan, dengan yang jangan kami kira nikah kan, untuk makan aja besok makan apa kan harus kita itu kan, harus kita pikirkan besok nak makan apa, duitnya dari mana gitu kan. Akhirnya singkat cerita langsung saja tiba-tiba gedung itu kan banyak kosong, tempat abah tinggal tuh di situ gedung banyak kosong. Jadi setiap kamar-kamar tuh banyak itu di gedung pengadilan itu, banyak besar-besar jadi gedungnya. Jadi singkat cerita akhirnya atas izin Allah dan kuasanya, maha kasih sayang Allah, pokoknya Ar-Rahman Ar-Rahim, atas izin dia tiba-tiba orang ada mau nyewa gedung untuk latihan nari, tidak salah abah tuh, latihan nari. Akhirnya pada besoknya itu dia DP. Disitulah doa dan harapan abah sama ibu abah terjadi atas izin Allah. Maha besar Allah memang. Ketika kita tenang dan rileks pada waktu itu, ndak sih bilang tenang sih, ndak, manusiawi lah kita pasti. Ini kan termasuk diri abah, ndak mungkin kan, manusiawi lah. Ketika itu kan kita kan itu apa tuh, kita pasti rasa cemas, khawatir dari mana duit ini, barang apa nak dijual, tapi ndak, kita tetap berdoa terus, walaupun dari ada kecemasan dikit, minimal ada penenang kita lah untuk gimana gitu kan, minta sama Allah. Akhirnya abah minta lah sama Allah, berdoalah sama ibu abah. Akhirnya orang itu tiba-tiba ada nyewa, akhirnya dapatlah uang itu untuk nikah abah. Gitulah jalan ceritanya. Jadi buat kalian jangan pernah lupa akan kebesaran Allah yang terjadi ini, termasuk diri abah, mengingatkan diri abah bahwa kebesaran Allah itu memang ada. Ketika kita pasrahkan diri dan tawakal kepadanya, tidak ada yang tidak mungkin, termasuk diri abah sendiri. Dan pengingat, video ini adalah sebagai pengingat diri abah sendiri, dan buat kalian semua yang di luar sana yang mengikuti story abah, terima kasih banyak buat kalian semua. Abah yakin ojol mau dari sekarang abah juga seorang Gojek,
ojol itu kan kata modern. Seorang Gojek juga, dan lagi merintis bisnis jasa panggilan kebersihan juga, kuliner juga, dan peci muslim juga kalau bulan puasa. Itulah dia. Jadi buat kalian semua terus semangat dan tawakallah, termasuk diri Abah sendiri. Pembelajaran buat diri Abah sendiri, selalu mengingat kebesaran pada waktu kepepet ataupun dalam keadaan terjepit, tapi rencana Allah lebih baik dari apa yang kita pikirkan, termasuk diri Abah sendiri. Oke lah, cerita itu nanti kita sambung lagi. Buat kalian, terima kasih yang sudah menonton video-videonya Abah. Semoga menginspirasi untuk diri Abah sendiri dan untuk diri kalian semua. Semoga ini video ini kalian bagikan, kalian share, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Ini adalah storytellingnya Abah, cerita storytellingnya Abah. Dalam Abah dari OB biasa merintis, dari ojol juga merintis, dari ojol juga Abah mencari untuk kebutuhan hari-hari juga. Di situ Abah merintis untuk menjadi yang lebih baik dengan kejujuran dari kehidupan Abah. Inilah Abah mau ngomong faktanya yang terjadi. Oke lah, sampai di sini saja videonya Abah. Terima kasih buat kalian semua. Terus semangat, terus tenang, ikhlas, selalu bersyukur apapun yang dalam keadaan kalian, termasuk diri Abah. Pengingat diri Abah sendiri juga buat kalian semua. Tetap selalu dalam kebahagiaan, sehat, bahagia. Yang terpenting jujurlah pada diri kalian sendiri dan kepada orang sekitar kalian semua, karena itu akan membawakan keberkahan dan rezeki langit yang akan turun. Oke lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Dhani, rezeki dari langit.